Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang, teteh, dulur semuanya ya. Kembali lagi bersama channel CJG Farm ya, tempat membahas dan sharing tentang budidaya ikan dan ternak. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan nila. Ya, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya akang, teteh, dan dulur untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini supaya bisa berkembang dan lebih semangat lagi untuk membuat video sharing tentang budidaya. Nah, oke ya. Ikan nila merupakan jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Coba di warung kaki lima hingga di restoran sekalipun hampir semua menyediakan menu ikan nila. Karena hal inilah prospek bisnis budidaya ikan ke depannya. Nah, untuk dulur yang mau mendulang keuntungan dari bisnis ini ya, bisnis budidaya ikan nila, sebaiknya ketahui terlebih dahulu langkah paling dasar untuk memulai budidaya ikan nila. Nah, jika dulur mengikuti cara ini ya, maka kemungkinan untuk menjadi jutawan pun semakin terbuka lebar ya. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Nah, langkah yang paling pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi kolam yang cocok untuk pertumbuhan ikan nila. Ya, tahap ini menjadi tahapan yang paling penting ya, karena ikan nila tidak bisa tumbuh dengan baik jika si kolam tidak bagus ya. Nah, kolam yang seperti apa yang sebaiknya dulur punya ya, yang harus dilakukan ya. Kolam yang pertama, dasar dan dinding kolam terbuat dari tanah liat ya, karena memiliki sifat yang tahan air. Nah, lebih bagus lagi apabila kolam tersebut terbuat dari beton ya. Tapi kalau misalkan terbuat dari beton ini ya, ini harus akan menguras modal kita ya, karena pembuatan kolam dari beton ini akan memakan banyak sekali uang ya. Ada lagi yang lebih simpel dan lebih murah, yaitu dengan membuat kolam terpal. Akan tetapi kolam ini tidak awet ya. Dan yang paling mudah lagi, paling murah ya, jika dulur-dulur tidak memiliki lahan ya, ataupun memiliki lahan yang sempit, bisa membudidayakan ikan nila di ember ya. Terus kemiringan tanah juga harus diperhatikan ya. Kemiringan tanah ini sekitar 3-5% agar proses pengairan lebih mudah dilakukan. Nah, air juga sangat berpengaruh ya dalam pertumbuhan ikan nila. Air tidak boleh keruh, tidak boleh terkontaminasi kimia ya. Lebih baik lagi jika pH air netral antara 6,5 hingga 8,6 dengan suhu 25-30 derajat Celcius ya. Terus ya, kolam ini juga ya, kolam dulur ya, harus tersinari oleh matahari ya, kira-kira 20-30 cm ya. Debit air kolam ya, harus diperhatikan ya. Debit air kolam tenang sekitar 8-15 liter per detik. Nah, yang kedua, pengolahan kolam untuk ya ikan nila ya. Sebelum digunakan, kolam harus diolah terlebih dahulu 2 minggu sebelumnya. Lakukan dengan tahapan-tahapan ini ya. Yang pertama, keringkan dasar kolam dengan menjemurnya selama beberapa hari. Bersihkan dasar kolam dari sisa rumputan, lalu cangkul dan diratakan ya. Pasang saringan pada pintu masuk dan keluarnya air supaya ikan tidak masuk ke sungai ya. Ini akan menjadi kerugian tersendiri apabila ikan ini masuk ke sungai ya. Terus taburkan kapur ya
untuk memberantas hama dan memperbaiki pH tanah ya. Kapur ini kapur pertanian, bisa pertanian atau di toko pupuk ya. Terus sebarkan juga di depan pintu masuk ya kapur ini, atau taburkan lagi pupuk kandang ya sebanyak 10 meter persegi dan dicangkul bersama di dasar kolam. Terus bisa ditaburkan lagi ya di depan pintu air ya untuk mendorong pertumbuhan fitoplankton yang menjadi pakan alami ikan nila. Yang ketiga, pengairan kolam budidaya ikan nila ya. Air kolam ya 5 sampai 10 cm dan biarkan selama 2 sampai 3 hari tumbuh makanan alami ikan nila ya. Setelah dibiarkan, lakukan pengairan hingga mencapai 100 cm dari dasar kolam ya. Yang keempat, pemilihan dan pemeliharaan bibit ikan nila ya. Setelah kolam siap, saatnya memilih, saatnya diisi ya. Saatnya memilih dan membesarkan bibit nila ya. Untuk mendapatkan bibit nila ada 2 cara ya yang dulur bisa tempuh. Ya, yang pertama bisa didapatkan langsung dari indukannya ya. Yang kedua, beli langsung bibit ikan nila di pasar ya. Mengingat cara yang kedua itu lebih mudah, maka dulur disarankan untuk memilih cara yang kedua. Pastikan ya untuk memilih bibit ikan yang berkualitas. Sebaiknya dulur jangan keberatan ataupun ragu jika harga bibit ikan nila yang hendak dipilih lebih mahal. Asal kualitasnya bagus, maka akan menghasilkan ikan yang berkualitas juga ya. Maka ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Salah satu caranya dengan memilih bibit ikan nila ya warnanya sama dan setiap bibit memiliki kurang dari 30 gram ya. Yang terakhir, yang kelima, pemeliharaan dan pemberian pakan ikan nila dan panen ya. Terakhir, ketika kolam sudah diisi ikan nila, dulur masuk ke dalam tahapan pemeliharaan. Nah, dalam tahapan ini ya dulur harus memastikan dan memperhatikan pemberian pakan ikan, memonitor kondisi kolam juga ya, dan juga mengganti air kolam secara rutin. Beri pakan ikan nila selama 2-3 kali sehari dengan pelet yang berkualitas tinggi ya, supaya ikan lebih cepat pertumbuhannya. Nah, jika ketinggian kolam pada kedalaman 75 sampai 100 cm ya, apabila air sudah keruh, dulur harus segera mengganti air tersebut ya. Umumnya setelah 3 sampai 6 bulan ikan nila mencapai berat ideal ya sekitar 500 gram. Jika sudah melewati waktu tersebut, artinya ikan sudah siap dipanen. Nah, itu ya 5 langkah dasar ya bagi pemula untuk melakukan budidaya ikan nila. Oke ya, dulur-dulur, apabila suka dengan video ini ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, semoga dulur-dulur bisa sukses dalam membudidaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.